Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku membuat rujak kangkung khas Tegal. Kalau di tempat lain ada juga yang nyebutnya itu pecel. Ini tuh rasanya enak banget guys, pedes, seger, ada asamnya juga, ada rasa terasinya juga. Dimakan pakai nasi panas atau pakai lontong itu enak banget. Tapi kalau misalnya digadoin juga enak kok, apalagi kalau ada kerupuknya. Dijamin makin mantap. Langsung aja yuk cara buatnya. Bahan-bahan untuk membuat rujak kangkung yang pasti di sini aku punya 1 ikat kangkung, tapi nggak pakai semua ya. Kemudian untuk cabenya sesuai selera aja pedesnya. Di sini aku pakai 3 buah cabai rawit dan 3 buah cabai merah panjang. Itu nggak terlalu pedes sih menurut aku. Kemudian asam jawa nanti kita pakai setengah aja, kemudian terasi juga pakai setengah aja. Lalu ada gula merah 1 bonggol kecil dan juga garam sekitar setengah sendok teh. Jangan lupa kacangnya. Nanti kacangnya digoreng dulu. Lalu di sini aku pakai tambahan sedikit kol ya. Ada kol lebihan aku masukin aja. Pertama, aku mau petikin dulu nih kangkungnya. Dari semua bumbu-bumbu tadi itu akan jadi 1 porsi ya guys. Jadi kangkungnya juga jangan semuanya. Aku pakai sekitar 1/4 dari untingannya guys. Aku petik-petikin seperti ini aja ya. Kalau gagangnya aku buang-buangin sih biasanya. Tapi kalau kalian suka makan gagangnya juga bisa dipotongin dan nanti ikut direbus. Nah, untuk 1 porsi kira-kira segini kangkungnya sebelum direbus ya. Sekarang kita rebus dulu. Kita langsung masukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Rebusnya jangan lama-lama ya, dan jangan ditinggal soalnya nanti rawan lodoh. Lodoh itu maksudnya terlalu banyak guys. Pokoknya ditungguin aja. Kalau sekiranya udah mulai lembek langsung diangkat. Ini juga aku ngerebusnya nggak lama kok, dan aku tungguin. Nah, kalau misalnya kangkungnya udah mulai mateng, langsung kita angkat ya, supaya warnanya tuh nggak jadi pucat dan juga yang pasti nggak jadi benyek. Nah, kangkungnya udah aku angkat. Sekarang aku mau nyiapin bumbu rujaknya. Nah, ini cabenya aku potong-potongin dulu supaya lebih mudah dalam menguleknya. Setelah itu kita masukkan gula merahnya. Gula merahnya aku masukin segini dulu, nanti aku tes rasa lagi ya guys. Lalu aku masukkan asam jawanya setengah bungkus plastik kecil ini. Kemudian masukin garamnya sekitar setengah sendok teh. Lalu masukkan terasinya setengah bungkus terasi ini. Tapi kalau suka yang bau terasi banget boleh semuanya ya. Kalau misal terasinya mau dibakar dulu juga boleh. Nah, sekarang kita mau halusin ini. Oh iya, di tengah-tengah mengulek aku kayak ada yang kurang apa. Ternyata kacang gorengnya guys. Nah, ini kacangnya udah aku goreng. Sekarang langsung kita ulek bareng-bareng ya. Pertama kita halusin ini sampai agak halus dulu. Nah, setelah agak halus seperti ini, kita tambahkan air sedikit demi sedikit aja ya guys. Lalu kita haluskan lagi. Di sini kita juga sambil membuang-buang biji asam jawanya. Setelah biji asam jawanya semua sudah dibuang, kita lanjut haluskan lagi sampai teksturnya itu halus. Tapi nggak terlalu halus banget ya, cabenya juga masih agak kasar kok. Nah, setelah aku icip ternyata masih kurang manis guys menurut aku, jadi aku tambahin semuanya. Tapi nanti kalian balik lagi sesuai selera ya. Kalau menurut aku tadi rasanya lebih dominan asamnya, jadi aku tambahin lagi. Nah, setelah aku tambahin lagi gula merahnya, rasanya tuh pas dan enak banget. Langsung aku berhenti dan langsung aku tambahin air supaya nggak terlalu kental dan juga nanti mudah bercampur dengan kangkungnya. Setelah tercampur semua bumbunya, langsung kita masukkan kangkung dan kol yang sudah kita rebus tadi. Sekarang kita baur-baurkan semua bumbu kacangnya supaya semua bagian kangkungnya terkena bumbu kacangnya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Ini tuh rasanya enak banget. Beneran deh, kalian tuh harus cobain
resep ini. Insya Allah kalian bakal ketagihan. Pokoknya untuk takaran gula atau asam menyesuaikan lidah kita ya. Kalau kalian yang nggak terlalu suka asam, asamnya bisa dipakai dikit dan juga nanti bisa ditambahin lagi gulanya. Guys, kalau makan ini tuh beneran gak cukup sepiring. Suami aku aja sampai nambah terus ketimbang makan ini sama kerupuk guys. Beneran deh, kalian wajib coba banget. Ini rasanya enak, mantul, sedep banget. Rasanya tuh pedes, manis, gurih, dan ada asamnya bercampur jadi satu. Kebayang gak tuh? Untuk rujak yang aku buat ini, dari ukuran cabai yang aku buat 6 buah itu rasanya masih kurang pedas ya, nggak terlalu menurut aku. Kalau kalian yang suka pedas, nanti cabai rawitnya bisa ditambahin lagi ya. Sekian resep dari aku. Kalau kalian rasa konten aku bermanfaat, jangan lupa subscribe agar aku semakin semangat berbagi resep makanan yang enak-enak lainnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum, selamat mencoba.